Gue sembari berpikir, jangan-jangan mau bunuh diri. Maaf, ini siapa ya? Ini jin atau siapa? Tolong jangan ganggu kami. Balik lagi di channel gue, dan selamat datang di channel Keranda Mayat TV. Oke, selamat pagi-pagi. Selamat pagi-pagi. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat menyantap sahur. Dan kalau kalian nonton pas di jam segini berarti tandanya kalian sedang bersantap sahur atau lagi siap-siap. Selamat sahur teman-teman. Selamat, gue juga bisa sahur. Masih agak begak nih perut gue. Alhamdulillah. Nah, biasa kalau video tayang jam segini berarti tandanya gue ada cerita horor. Nah, kali ini gue akan membacakan beberapa email yang sudah masuk ke channel gua. Dan terima kasih yang sudah mengirimkan email, banyak banget karena seru banget cerita-cerita kalian. Dan video ini gua tayangkan dan cerita ini gua tayangkan sesuai dengan izin yang sudah gua minta kepada kalian. Jadi kalau gua sudah bacakan dan gua tongolkan di sini berarti tandanya sudah dapat izin dari kalian. Terima kasih yang sudah mengemailkan cerita horornya. Oke. Oh ya, sebelum gua lanjut, gua mau ngasih tahu, gue kan suka buat kopi ya. Nah, gue kebetulan lagi pesen kopi dari Millennial Coffee. Ini salah satu coffee shop yang ternama buat anak muda di daerah Jakarta Selatan di dekat Lenteng Agung. Kalian bisa langsung pesen Millennial Coffee. Ini espresso pakai susu sama gula aren. Jadi enak banget. Kalian bisa pesan di Tokopedia, langsung aja ketik Millennial Coffee Shop. Kalian bisa pesan yang kayak gue nih. Ini ukuran 250 ml, ya kan? Ada yang seliter. Ini harganya 20.000 sebotol, jadi enak banget. Nah, kalian bisa pesan ini di Tokopedia, atau kalian ribet-ribet kalian bisa pesan juga di Instagramnya di @millennialcoffeeshop. Kalian langsung aja follow. Kayak gini nih, ini sumpah espressonya berasa banget, kalian bisa muasin banget. Jadi kebetulan banget karena gue sering ngantuk-ngantuk jam segini, gue minum aja kopinya. Ntar satu lagi gue beli buat nemenin gue konten explore. Ya, jangan lupa pesen. Oke, pesen. Anyway, sebelum kalian lebih lanjut menonton video ini dan mendengarkan cerita horor dari gue, gak ada salahnya kalian untuk klik tombol subscribe, like, and share video ini, karena kekuatan kalian lah yang bisa membuat konten ini terus berkembang dan semakin besar. Ya, tolong bantu aku buat memperbesar channel ini dengan cara share ke teman kamu, ke siapa, kayak suruh subscribe, suruh like. Dan kalau kalian punya cerita horor, ceritain aja lewat Instagram gue atau email ya. Oke, cerita yang pertama datang dari seorang Aditya Muslim dari email adityamuslim2222@gmail.com. Gue deg-degan kalau cerita horor tuh karena katanya kalau kita ngomongin tentang yang horor-horor tuh suka datang. Bodo amat lah, bulan puasa ini setan pada dikunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bang, dan sukses terus buat channelnya. Terima kasih, sukses juga buat Abang. Nama gue Aditya Bang. Saya tinggal di daerah Halim, Jakarta Timur. Singkat cerita, pengalaman horor gue. Waktu itu gue pulang kerja sekitar jam 2 pagi. Kebetulan memang lagi ada kerjaan, jadi pulang jam segitu. Gue kerja biasanya pulang bawa motor. Gue sendirian kerja di daerah Gunung Sahari. Dan seperti biasa, gue balik selalu lewat Otista, lalu lewat kiri, lewat Cawang Atas, terus baru masuk ke Uki, lalu masuk lagi ke Halim. Sebelum masuk Cawang Atas, itu ada terowongan, yang di sampingnya terowongan itu ada jembatan. Sekarang kondisi di situ udah agak ramai, karena ada PT apa gitu, kurang paham namanya. Dan kejadian itu kurang lebih di tahun 2011-an, yang dimana tempat tersebut masih sepi dan belum ramai. Jadi ceritanya gue lewat jembatan tersebut, yang posisinya ada di sebelah kiri jalan. Gue baru sadar ada sosok seperti cewek pakai baju merah semua dan rambutnya terurai. Posisi cewek itu duduk membelakangi gue. Singkat cerita, karena kondisi gue capek, gue nggak mikirin itu hantu atau apalah. Dan yang gue lakukan saat itu adalah gue jalan pelan-pelan dan sambil negesin, itu cewek ngapain ya di situ? Gue sembari berpikir, jangan-jangan mau bunuh diri.
Akhirnya gue sempetin berhenti di depan cewek itu persis. Dan diam sejenak. Dan tiba-tiba aja gue tersadar, itu gue sendirian di jalan itu. Tidak ada yang lewat kendaraan lain. Dan posisi udah jam 2 pagi. Aduh, kok gue merinding ya? Ada yang nemani aku jangan-jangan. Singkat cerita, gue langsung tancap gas lah. Sambil tancap gas, gue sempetin lihat ke spion motor ke arah cewek itu. Dan bener aja bang, dia terbang dan langsung gue istighfar bang. Entahlah itu hantu atau apalah, pasti hantu lah terbang, anjir. Yang pasti semenjak kejadian itu bikin keinget terus sampai sekarang. Dan bener-bener real, gue lihat pakai mata kepala gue sendiri. Terima kasih bang sebelumnya, sukses terus buat Kerandamaya TV. Aduh, tapi gue bilang lu beruntung ya bro. Siapa? Adit, lu beruntung Dit. Karena biasanya kasus-kasus cerita kayak gini yang gue dapatkan adalah endingnya si hantunya ini biasa ikut didudukin, ikut naik di motor lu di belakang. Sebenarnya dia ikut duduk di belakang lu, tapi lu nggak sadar. Next cerita berikutnya. Oke, ini emailnya agak panjang nih gue lihat nih. Joko Semprul. Namanya Joko Semprul. Emailnya waldancuy@gmail.com. Oke, kita baca ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Riki. Waalaikumsalam. Namaku Waldan Islami. Aku dari Madura, Pamekasan. Salam kenal ya Bang. Salam kenal juga. Aku ada sedikit cerita nih. Mungkin gak cukup serem juga sih, tapi ceritaku ini agak unik, aneh. Nggak serem tapi unik. Mungkin kalau nggak diposting ke channel YouTube Abang, nggak apa-apa. Aku niatnya cuma mau berbagi cerita ini ke Abang. Dan ini emang kisah nyata di keluargaku. Selamat, cerita kamu aku posting. Oke, jadi pada tahun 2004 nenekku meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gua kaget baca-baca pertama kali udah pada meninggal aja. Baru baca. Dan malam harinya ngadain tahlilan. Nah, abis tahlilan malam pertama, inilah kejadian aneh itu dimulai terjadi. Waktu itu kan abis tahlilan, keluarga lagi ngumpul di ruangan tengah. Terus tiba-tiba salah satu handphone omku itu ada SMS. Entah SMS apa itu, isi pesannya. Yang jelas awal-awal SMS itu diabaikan sama om aku. Terus nggak lama kemudian datang lagi SMS itu kedua, masuk ke HP om aku. Yang pada waktu itu, merek HP-nya adalah Sony Ericsson T230. Kalau nggak salah ya benar. Gimana sih? Ya kan zaman dulu nggak ada HP touchscreen kayak sekarang. Terus sama om aku dibaca tuh SMS cuma sebentar terus di skip lagi. Gak lama kemudian datang tuh SMS ketiga. Karena om aku ngerasa keganggu dan terus kepo sama SMS itu, akhirnya sama om aku dicek lagi tuh SMS di kontak pesan. Pas mau dibaca, dilihat SMS-nya, SMS yang pertama di inbox pesan malah hilang. SMS yang kedua juga hilang. Setelah diselidiki ternyata itu pesan memang gak tersimpan di inbox atau ngilang gitu pesannya pas abis dibaca. Kok bisa ya abis dibaca langsung hilang? Akhirnya om aku ngasih tahu ke ayah aku kalau dia tadi nerima SMS itu, tapi SMS-nya hilang tanpa jejak. Besokannya lagi pas lagi tahlilan di malam kedua, seperti biasa keluarga aku lagi ngumpul-ngumpul, waktu itu lagi ngebahas tentang makanan. Tiba-tiba om aku terima SMS lagi yang isi pesannya berhubungan dengan apa yang kami bahas waktu itu sama keluarga. Lantas om aku kaget dan langsung manggil semua anggota keluarga biar semuanya pada baca isi pesannya. Sayangnya itu pesan gak lama kemudian hilang. Ya mungkin sekitar 30-40 detik setelah SMS itu dibaca terus hilang. Kok bisa ya? Karena merasa diteror, akhirnya ayah aku membentak ke arah HP itu sambil ngomong begini. Maaf, ini siapa ya? Ini jin atau siapa? Tolong jangan ganggu kami. Gak lama kemudian ada SMS masuk lagi. Isinya kalau nggak salah kayak gini. Maaf, saya bukan jin atau setan atau bla bla bla. Kurang inget juga sih isinya kayak gimana. Yang jelas pesan itu menjelaskan ke keluarga kami kalau dia bukan sosok jin atau setan. Tapi kan nggak mungkin juga itu arwah nenekku yang sudah meninggal. Nggak tahu, siapa tahu memang. Kita kan nggak tahu di sana ada handphone atau enggak. Kan kau belum pernah meninggal kan? Sama aku juga, mana aku tahu. Siapa tahu emang ada bisa kirim SMS.
Macam begini aku nih. Dan kayak gitulah, sempat dulu ada beberapa pesan yang dicatat di buku kecil. Sayangnya buku itu hilang karena gak lama kemudian terjadilah bencana banjir di rumahku. Hilang pula bukunya. Oke, aku skip ceritanya ya biar gak kepanjangan. Terus pas waktu pagi hari ke-7 nenekku meninggal. SIM card atau kartu SIM di HP sama om aku dilepas. Alhasil, SMS itu tetap masuk selama keadaan HP-nya menyala. Wow, kok bisa? Hacker kayak ini. Secara logika, kalau HP nggak ada kartu SIM, kan nggak mungkin untuk menerima SMS. Palingnya cuma bisa telepon SOS, panggilan darurat begitu kan Bang Ricky? Iya bener. Setelah 7 hari tahlilan, anehnya pesan itu udah nggak muncul lagi. Hingga tiba waktunya 40 hari tahlilan. Tiba-tiba, SMS ada lagi. Tapi isi pesannya kayak pesan pamitan gitu. Dan itu cuma satu SMS. Merinding aku nih, sumpah aku merinding. Tiba-tiba aku merinding. Setelah SMS itu datang, tidak ada lagi SMS di ke-40 hari. Gimana nih menurut pendapat Abang Ricky? Itu ulah orang iseng atau interaksi jin? Atau emang arwah nenek aku yang mencoba komunikasi lewat HP om aku? Kalau menurut aku pribadi sih itu ulah jin yang selalu bikin manusia kebingungan. Bang Ricky coba balas pesan saya, gimana pendapat Abang? Oke, begini. Siapa ya? Waldan, namanya Waldan ya? Iya, Waldan Islami. Gini ya, pertama tadi gue pikir itu adalah salah satu anggota keluarga lu, karena pas lagi ngobrolin makanan di keluarga lu di ruangan tengah setelah tahlilan, tiba-tiba ada SMS yang membahas makanan itu, ya gak? Terus dibentaklah sama ayah kamu, ya kan? Ngomong, ini jin atau orang nih, tolong jangan ganggu kami. Tapi dibales, ya kan? Dia ngejelasin kalau dia bukan jin atau setan gitu kan. Itu gue tadi masih mikir mungkin keluarga lu kali yang denger terus iseng SMS lagi gitu. Tapi anehnya pas di tahlilan ke-7 nih ya, SIM card dicabut sama om lo. Dalam keadaan HP nyala, SMS itu masuk selama HP itu nyala pokoknya. Itu gue nggak tahu nih, ini hacker atau bukan ya? Hacker nggak mungkin juga. Ini canggih banget. Apalagi handphonenya masih Sony Ericsson T230. Gokil deh. Gokil, gue nggak tahu asli. Gue merinding pas denger cerita ini yang tahlilan ke-7. Terus di tahlilan ke-40 hariannya terakhir SMS-nya kayak pamitan gitu dan nggak ada lagi. Mungkin wah, gue nggak berani berasumsi ini apa ya, tapi sumpah ini horor banget sih. Oke. Aduh, gue nggak tahu. Oke. Intinya walau-walau ini rahasianya Allah. Tapi semoga yang terjadi ini tidak meneror apapun dan tidak membuat keluarga lu jadi apa-apa. Tapi terima kasih banget Waldan udah ceritain cerita ini. Woi, ini sih merinding ya gue. Karena kalau gue yang dapat SMS seperti itu dalam kondisi handphone gue tidak ada SIM cardnya, gue tidak tahu itu siapa. Oke, thank you banget buat semua yang sudah menceritakan cerita horornya ke gue, mengirimkan cerita melalui email ataupun DM Instagram. Terima kasih banget. Kalian bisa cerita lagi, kirim foto horor boleh, penampakan-penampakan yang pernah kalian alami, video horor boleh, terus cerita horor juga boleh. Lewat Instagram gue di @ricky_lie27 atau di akun email gue. Kalian bisa ceritakan cerita horor kalian, pengalaman horor kalian di situ, karena gue yakin bukan gue doang yang pernah ngalamin cerita horor, kalian juga pasti pernah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dengan cara itulah kalian bisa membantu channel ini terus berkembang. Saya Ricky minta maaf kalau ada salah-salah kata, karena saya manusia biasa, letaknya hilap dan letaknya salah. Selamat bersantap sahur buat teman-teman semua. Dan kita ketemu lagi di cerita horor lainnya dan explore lainnya. Saya Ricky, selaku pemilik akun Keranda Mayat TV, izin pamit. Love you all.